Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Imas Ratna Irmawati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka, Jakarta. Bapak Ibu semua, salam kenal, salam sehat selalu. Izin Bapak Ibu memperkenalkan materi pelatihan Experience Learning Cycle yang bersama saya kurang lebih 36 JP, kalau dibuat hari kurang lebih 20 hari. Nah, tiap harinya bersama bisa online, bisa offline, bisa melalui WA group, eh, 3 JP. Kita fleksibel dalam proses pelatihannya ini. Izin share teman-teman semua, di sini saya akan memperkenalkan silabus pelatihannya atau deskripsi pelatihan sesinya. Nah, di sini teman-teman semuanya untuk silabus pelatihan dengan metode experience learning cycle pada karakteristik gelombang atau saya menyingkat supaya teman-teman tidak panjang-panjang dengan Rakel. Di mana Rakel di sini itu dengan program guru calakan dengan moda daring mandiri buat Provinsi Jawa Barat, di mana diadakan oleh BBGP Provinsi Jawa Barat. Di sini digawangi oleh BBGP Provinsi Jawa Barat. Nah, ini untuk apa namanya silabus pelatihannya. Nah, berikutnya di sini untuk informasi pelatihannya, di mana nama pelatihannya di sini yaitu dengan singkatan Rakel atau di sini dengan metode pembelajaran yaitu Experience Learning Cycle karakteristik gelombang. Sasarannya di sini untuk guru-guru fisika, bidang studi fisika, yaitu pada SMA atau madrasah aliyah. Bisa juga guru-guru IPA untuk SMP atau MTS. Nah, deskripsi pelatihannya di sini teman-teman semua, pelatihan ini dapat diikuti oleh guru jenjang SMA dan SMP. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menambah pengetahuan dapat diikuti oleh guru-guru jenjang SMA atau SMK pada mata pelajaran fisika. Kelas ini akan mempelajari tentang yang pertama yaitu besaran-besaran fisis gelombang berjalan pada berbagai kasus nyata. Yang kedua yaitu besaran gelombang stasioner pada eh, berbagai kasus nyata. Sedangkan yang ketiga, di sini teman-teman bisa melakukan eksperimen gelombang berjalan, bisa menggunakan PET analisis atau yang sangat sederhana yaitu percobaan Melde, di mana Melde di sini menggunakan tali yang diikat ujungnya dan kita getarkan dengan diberi massa beban. Semakin banyak massa bebannya, itu nanti semakin besar simpul dan perut gelombangnya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat jika massanya kecil, bagaimana simpul dan perut gelombangnya. Pada massa besar juga, jika massanya ditambahkan dan semakin besar, bagaimana simpul dan perutnya itu bisa dilihat. Nah, itu yang sangat sederhana. Kalau bisa menggunakan virtual lab, yaitu dengan menggunakan PET analisis, PET simulation, atau Tonoto, Bambuzel, itu bisa digunakan teman-teman semuanya. Tinggal tergantung teman-teman mau menggunakan yang mana. Sedangkan dengan metode experience learning cycle, di sini metodenya saya tidak akan mengajarkan langsung, tetapi metode ini berbasis pengalaman nyata. Jadi teman-teman
dengan pengalaman nyata bisa bereksperimen, mm, yaitu eksperimen gelombang, pada gelombang berjalan maupun gelombang stasioner. Nah, untuk implementasi experiential learning cycle yang dilatih dalam pembelajaran gelombang, teman-teman bisa desiminasinya kepada rekan-rekan di lingkungan sekolah atau di lingkungan MGMP setempat di mana teman-teman mengajar atau domisili. Itu untuk implementasinya. Nah, di mana di sini pada sesi awal atau pendahuluan, teman-teman dapat mempelajari tentang kebijakan BBG, BBGP, Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf, suka kesleo bicaranya BBG. BBG itu sebenarnya Bajai. Tetapi di sini kurang G-nya saja. Di sini kebijakannya itu BBGP. Saya mengenalnya sebenarnya P4TK zaman dulu. Tapi setelah peleburan berubah menjadi BBGP Provinsi Jawa Barat. Di mana dalam BPGP Provinsi Jawa Barat diisi yaitu ada perkenalan, tes awal, dan pengantar kegiatan. Nah, pengantar kegiatan ini saya sudah isi, yaitu pengantar kegiatan untuk pelatihan, bagaimana pelatihan itu bisa berjalan. Untuk sesi intinya, di mana sesi inti di sini saya membagi yaitu ada 4 sesi. Ada sesi 1. Dalam sesi 1 ini akan memandu peserta dalam memahami tentang besaran-besaran fisis gelombang, di mana di dalam besaran-besaran fisis di sini ada fase gelombang, ada kecepatan. Nah, itu yang dimaksud dengan besaran-besaran fisis. Sesi kedua akan mempelajari tentang besaran gelombang stasioner. Di sini bisa dalam kasus nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Sesi yang ketiga di sini teman-teman bisa melakukan eksperimen gelombang berjalan yang tadi saya sudah paparkan di atas, yaitu contoh sederhana dengan tali yang diikat di ujungnya, terus kita getarkan. Nah, itu secara sederhana. Bisa juga menggunakan virtual atau animasi yang menggunakan virtual lab dengan nama Pet Simulation atau sejenisnya. Itu Pet Simulation di sini bisa langsung digunakan tanpa menggunakan dongle teman-teman semua atau tanpa mendownload apa. Jika Office di dalam laptopnya sudah menggunakan Office 2000, itu bisa langsung menggunakan PowerPoint interaktif. Di situ tinggal insert saja, tinggal pilih add-in. Nanti tinggal dipilih, yaitu dari add-in di situ ada yang dinamakan Pet Simulation. Untuk sesi yang keempat, di sini teman-teman diajak untuk eksperimen tentang gelombang stasioner. Gelombang stasioner di sini ada gelombang longitudinal dan ada gelombang transversal. Nah, di sini bisa dipraktekkan menggunakan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan pegas. Atau bisa juga teman-teman kalau bingung pegas itu apa, tinggal dibuka saja pulpen. Nah, pulpen di situ ada pegas yang kecil, itulah yang dinamakan pegas. Pegas bisa kita kerutkan, bisa kita regangkan. Nah, regangkan itu berarti regangannya akan menarik terus, akan mulur. Nah, itu untuk pegas. Terus ada juga nanti bisa menghitung gelombang pada gelombang tegak lurus dan merambat. Itu untuk 4 sesinya. Setelah semuanya dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4, sesi terakhir yaitu atau sesi evaluasi, di mana sesi evaluasi di sini teman-teman bisa mengisi
penilaian diri akhir. Nah, selain penilaian diri, di sini ada tes akhir dan evaluasi. Nah, itulah serangkaian informasi pelatihan yang akan diikuti oleh teman-teman kurang lebih selama 20 hari. Sedangkan satu harinya diisi dengan 3 JP. Nanti 3 JP dikomunikasikan, ada sesi online-nya, ada sesi offline-nya. Nah, dalam moda daring ini eh, kita mengenal yaitu istilahnya hybrid atau blended learning. Gitu. Selanjutnya, izin menyampaikan ada struktur program pelatihannya, di mana struktur program pelatihan di sini yang tadi saya sudah jelaskan yaitu ada 36 JP. Dibagi ada 3, yaitu ada umum, ada pokok, dan penunjang. Nah, untuk umumnya di sini yang pertama atau sesi pengantar diisi oleh kebijakan diklat online guru calakan. Nanti diisi oleh Ketua BBGP Guru Calakan Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini kurang lebih ada 2 JP. Teman-teman harus mengikuti karena di umum di sini bisa masuk ke dalam sesi pokok dan bisa sampai ke penunjang harus melalui tahapan step by step-nya. Sedangkan umumnya di sini terbagi ada 5 inti. Yang pertama ada besaran-besaran fisis gelombang, di sini 3 JP. Yang kedua, besaran gelombang stasioner itu juga ada 3 JP. Yang sesi yang ketiganya di sini mari bereksperimen. Dalam mari bereksperimen ini ada eksperimen dalam gelombang berjalan, gelombang stasioner, sampai implementasi ELC-nya atau Experience Learning Cycle-nya. Dan yang terakhir yaitu implikasi ELC, di mana saya dalam implementasi di sini, jika diperkenankan teman-teman diseminasi kepada teman-teman guru-guru sejawat di lingkungan sekolah tempat Bapak Ibu mengabdi atau di lingkungan MGMP bidang IPA maupun bidang fisika itu sendiri. Dan sesi terakhir yaitu di sini ada tes. Tesnya di sini ada 2 JP. Yang dimaksud 2 JP di sini ada tes awal yaitu 1 JP dan tes akhir di sini 1 JP. Nah, total keseluruhan yaitu 36 JP. Nah, inilah struktur program pelatihan eh, guru calakan BBGP Jawa Barat. Nah, silakan diikuti teman-teman dengan sesama, tetap semangat, sehat selalu, dan salam sukses. Nah, izin saya stop, set. Demikian, Bapak Ibu semua, eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.